Jembatan Overtune, sebuah struktur batu yang membentang di atas Overtune Burn dekat Milton, Skotlandia, adalah bagian dari warisan arsitektur abad ke-19. Namun, di balik keindahannya, jembatan ini menyimpan kisah yang lebih gelap. Selama beberapa dekade, ia menjadi tempat terjadinya serangkaian kejadian mengerikan yang melibatkan anjing-anjing. Menciptakan salah satu misteri paling membingungkan di Skotlandia. Mari kita bahas di Another Side. Jembatan Overtune. Jembatan Overtune dibangun pada awal abad ke-20 di dekat Overton House, sebuah rumah megah bergaya Skotlandia baronial. Overton House sendiri memiliki sejarah yang kaya, dibangun pada tahun 1860-an untuk James White, seorang industrialis kaya yang dikenal karena kontribusinya pada industri kimia. Jembatan ini dirancang untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke tanah Overtune dan untuk menghubungkan jalan-jalan di daerah tersebut. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur di sekitar perkebunan Overtune. Misteri jembatan Overtune tidak muncul bersamaan dengan pembangunannya. Sebaliknya, laporan tentang anjing yang melompat dari jembatan mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1950-an atau 60-an. Misteri ini adalah misteri di mana anjing-anjing itu melompat dari jembatan. Entah karena apa, apakah karena depresi ataupun mengalami stres. Yang membuat fenomena ini begitu aneh adalah adanya pola dalam kejadian tersebut. Sisi jembatan, anjing-anjing hampir selalu melompat dari sisi jembatan yang sama, yaitu sisi timur di antara dua parapet terakhir. Arahnya, mereka cenderung melompat dari titik yang sama di antara dua parapet. Spesies anjingnya, anjing yang berhidung panjang seperti Collie, Labrador, Retriever, dan Golden Retriever tampaknya lebih rentan terhadap perilaku ini. Waktunya, kejadian ini dilaporkan lebih sering terjadi pada hari yang cerah dan kering. Jumlah anjing yang melompat dari jembatan sulit untuk dipastikan secara akurat, tetapi diperkirakan puluhan anjing bahkan ratusan anjing telah melakukan selama bertahun-tahun. Yang lebih mengerikan lagi, banyak dari anjing-anjing ini mati akibat terjatuh ke bebatuan di bawahnya. Meskipun ada berbagai upaya untuk menjelaskan fenomena ini, tidak ada satupun penjelasan yang diterima secara universal. Lucunya nih, upaya telah dilakukan untuk menghentikan anjing-anjing melompat. Yang paling lucu banget nih adalah memasang tanda peringatan. Dan mencoba mengalihkan perhatian anjing-anjing dengan mainan atau makanan. Namun kejadian aneh ini terus berlanjut hingga saat ini, menambah misteri jembatan Overtune. Teori-teori yang muncul. Tentu dalam meneliti fenomena tersebut, muncul beberapa teori yang dipercayai oleh masyarakat. Meskipun ada banyak spekulasi tentang jembatan ini, penting untuk memulai dengan teori-teori yang berakar pada observasi ilmiah dan prinsip-prinsip biologis. Kita akan memeriksa beberapa penjelasan yang paling masuk akal terkait dengan bau, akustik, dan desain jembatan itu sendiri, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku anjing. Teori nomor 1 nih, bisikan gaib. Tentu saja, setiap ada hal yang aneh, pasti akan ada beberapa orang yang mengaitkannya dengan supranatural. Orang bilang anjing-anjing itu menerima bisikan gaib untuk melompat dari jembatan. Alasan kenapa anjing itu memilih terjun dari sudut yang sama adalah karena anjing-anjing itu berusaha menjangkau sosok tak kasat mata yang melayang di samping jembatan. Sayangnya, saat para anjing mendekati sosok itu hilang dan meninggalkan anjing yang terpancing jatuh dengan sendirinya. Dari cerita masyarakat, sosok itu merupakan jelmaan dari Lady Overtune yang dulu diceritakan sering sekali mengunjungi jembatan tersebut. Penampakan sosoknya juga kadang terlihat di dalam dan di sekitaran Overton House. Tapi di sana ada pertentangan. Sebuah film dokumenter yang menceritakan pasangan Bob dan Melissa Hill, mereka adalah sepasang suami istri yang membeli Overton House dan sudah tinggal di sana dari belasan tahun sampai sekarang. Mereka secara pribadi tidak percaya kalau rumah yang mereka tinggali berhantu karena mereka tidak pernah melihat sosok Lady Overtune itu semenjak mereka tinggal di sana. Fakta yang menarik bahwa Bob Hill menceritakan asal-muasal cerita tentang sosok hantu Lady Overtune. You know, I know it was a prank that started the whole Lady in White thing. What do you mean? Two older guys ran a cable from the tower block down across the bridge. Berasal dari ulah prank dua orang pemuda yang dulu sempat naik ke atas menara di seberang jembatan dan menggunakan tali dan kain untuk mengerjai orang yang melintas. Semenjak saat itu, cerita Lady Overtune atau lebih dikenal sebagai Lady in White gencar diceritakan. Dengan kata lain, teori yang berhubungan dengan supranatural tidak terbukti. Teori 2, depresi para anjing. Teori kedua adalah depresi massal para anjing. Orang-orang mempercayai bahwa anjing-anjing yang mencoba terjun dari atas jembatan mayoritas memiliki tuan yang buruk atau diperlakukan tidak baik. Itulah kenapa anjing-anjing itu mencoba bunuh. Hal tersebut dilakukan secara spontan karena mereka melihat sebuah kesempatan untuk melompat dari atas jembatan. Di teori ini pun ada pertentangan. Teori ini sangat tidak masuk akal karena anjing tidak mungkin paham konsep.
Dikutip dari psychologictoday.com, untuk melakukan bunuh seorang harus memaham konsep hidup dan mati. Dia harus melogikakan pemikiran bahwa konsekuensi mati itu lebih baik dibanding konsekuensi hidup. Terlebih lagi, pola pemikiran anjing itu hampir serupa dengan anak berusia 2-3 tahun dan tidak mungkin paham konsep sekompleks itu. Meskipun begitu, pola pikir anjing masih bisa menyentuh titik depresi, di mana puncaknya mungkin sebatas dia akan berhenti tertarik dengan berbagai hal dan berhenti merespon. Dengan kata lain, teori depresi para anjing tidak didukung oleh ilmu psikologi sama sekali. Teori ketiga, bau hewan pengerat. Teori ketiga adalah teori bahwa para anjing yang itu mencium bau tikus ataupun musang di samping jembatan dan tertarik untuk mencarinya. Sayangnya mereka tidak mengetahui kalau melompat dari jembatan maka mereka akan terjun ke jurang. David Sexton, seorang yang ahli dalam ilmu habitat hewan, menemukan sumber bau hewan pengerat memang ada dan berasal dari dinding bawah jembatan. Pasca penemuannya itu, dia pun melakukan sebuah eksperimen di lapangan terbuka tentang seberapa besar pengaruh bau hewan pengerat bagi penciuman anjing. Dalam eksperimennya itu, dia menyebarkan bau-bauan musang dan tikus di lapangan terbuka dan melepaskan 10 anjing ke lapangan tersebut. Sexton menggunakan bau kencing dari musang dan tikus. Hasil eksperimen, 7 dari 10 anjing yang ada langsung mencari bau musang tersebut. Kesimpulan dari David Sexton bahwa anjing-anjing itu mencium bau musang yang ada di bawah jembatan dan memutuskan untuk melompat tanpa mengetahui bahwa di bawah adalah jurang. Teori ini juga dikuatkan dengan catatan kasus yang menyebutkan bahwa anjing-anjing yang terjun rata-rata adalah anjing ras yang berhidung panjang seperti Labrador, Collie, Retriever, dan sebagainya. Anjing berhidung panjang memiliki penciuman yang lebih baik karena mereka memiliki kelenjar penciuman yang lebih banyak. Meskipun ini adalah teori yang paling logis, di sini pun ada pertentangan. Bantahan dari teori David Sexton berasal dari seorang bernama Joy Joyce, yang mana dia adalah seorang pemburu lokal. Dia mengatakan bahwa sepanjang dia berburu sekitar jembatan, dia tidak pernah menemukan musang. Namun, tentu saja hal itu berbanding terbalik dari David Sexton, mengingat eksperimen David Sexton itu dilakukan setelah David menemukan aroma hewan pengerat di bawah jembatan. Meskipun penyelidikan telah dilakukan dan teori-teori telah diajukan, kisah jembatan Overton belum berakhir. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi dan misterinya tetap hidup. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dapat kita pahami. Dan bahwa terkadang jawaban yang paling logis sekalipun tidak memuaskan rasa ingin tahu kita. Jembatan Overton adalah pengingat bahwa beberapa rahasia mungkin selamanya tetap tersembunyi. Mengundang kita untuk terus mencari, bertanya, dan merenungkan batas-batas pengetahuan kita. Gimana menurut kalian? Tertarik buat pergi ke sini? Mau nyari tikus, musang, atau mau lihat Lady in White? Kalau kalian ke sini dengan teman kalian, jangan lupa buat dijaga ya. Takutnya lompat. Buat kalian yang suka tentang cerita-cerita seperti ini sebenarnya tragedi tapi agak lucu, tapi agak memilukan, tapi ya macam-macam, campur aduk cerita ini. Buat kalian yang suka-suka cerita yang seperti ini, silahkan like video ini, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi buat video-video lainnya dari kami di masa mendatang. Di channel ini kami akan menceritakan tentang hal-hal yang menarik dari sisi lain dunia. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.